Ini beliau adalah inisiator acara ini. Buat adik-adik mahasiswa Undiksa yang telah hadir di sore hari, selamat datang di studio. Saya perkenalkan yang hadir ada Rai Suja, ya Rai Suja itu namanya aslinya, ya betul ya. Kemudian Dias Tri Pramesti, Wirawan Adi Pananda dan Muhammad Alpiandi. 4 yang ini adalah merupakan mahasiswa Undiksa dari program Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan selamat bergabung di sini. Berikut saya akan mulai dari Pak Dede dulu ya. Gimana apa yang perlu disampaikan ini? Silakan. Oke, selamat sore fans setia Radio Barong di 102 FM. Kalian juga bisa mendengar melalui live streaming di www.radiobarong.com. Hari ini kita kehadiran 4 mahasiswa dan 3 mahasiswa dan 1 mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Iya. Program studinya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah ini Pak Prof, kalau mendengar dari Denpasar ini sudah datang Pak Prof. Nah terima kasih banyak ke Pak Prof Kebiatawan dan Bu Aci atau Bu Rai, Kaprodia. Kaprodi. Namanya Bu Aci apa Bu Rai? Bu Aci. Bu Aci. Nama kerennya Bu Aci. Bu Aci waktu masih Bajang tuh sangat aktif loh. Sangat aktif di bidang sastra, di bidang teater misalnya, karena saya juga berteman dengan dia di dalam perjalanan kreatifnya dia. Jadi makanya adik-adik mahasiswa ini anak-anak muda pelanjut generasi kita kan, enggak kita, kau kan masih muda, pewaris, pelanjut dari Indonesia Raya yang hebat ini kalian. Jadi lebih seperti Bu Aci lah, lebih semangat kalau bisa. Bu Aci segitu semangatnya, maka kalian harus lebih semangat lagi kan gitu. Salam untuk Bu Aci. Bu Aci, selamat sore. Jangan lupa tersenyum. Jangan dilupakan juga puisi-puisi kan begitu. Iya betul. Dan sampai setelah menikah lalu puisinya hilang gitu ya. Karena kan puisi itu membasuh jiwa yang Keruh. Iya betul. Kita harapkan adalah apa? Setelah pas peristiwa pemilihan presiden kemarin, calon-calon kemarin, maka sekarang mari kita menjernihkan, membasuh jiwa-jiwa kita kan itu ya. Membasuh semua itu dengan puisi. Sebelum pilpres kita, wah ribet itu A, saya B, itu C, ini Nah, saya. sekarang Kita satukan kembali, jernihkan kembali dengan apa? Puisi. Dengan puisi. Oke, yuk. Jadi gini saya kira nanti sesi bagian-bagian acara yang kita bagi, yaitu baca puisi, lalu kita ngobrol, kesana ada Edi, ada Wahya ngobrol, dan santai aja ngobrolnya. Supaya apa? Kenapa supaya pendengar di rumah itu tahu tentang proses kreatif, apa sih puisi? Berkali-kali kita bertanya, apa sih puisi, bagaimana puisi, kenapa puisi begini lahir, tentu ada latar belakang di dalamnya. Kira-kira setelah mendengarkan puisi yang dibaca itu, apa sih yang terasa oleh pendengarnya? Dibawa kemana pengalaman kita oleh puisi itu setelah mendengarkan? Oke, saya kira itu. Siapa pertama yang akan baca puisi ini? Yuk, Saya siapa serahkan mau? dulu kepada yang ini. Sekarang Halo, yang cantik dulu kan, apa yang Jakarta dulu ya? Yuk, baca ya, cantik ya baca. Ya, baca yang keras ya. Baca. Yuk, kasih segini lagu, naikkan lu gininya instrumennya. Oke, iya. Ntar dulu ya. Dias Tri Pramesti, Iya. semester 8, program studi Bahasa Indonesia, Uniksa. Silakan. Dan Silakan, cantik. Dias. Oh, saya berani ngomong cantik. Perkenalkan diri dulu Dias ya. Enggak apa-apa. Kita boleh memuji gunung yang indah, Iya. tapi tidak semua gunung harus didaki. Oh, iya. Betul ya. Silakan Dias, perkenalkan diri dulu. Ya. Baik, perkenalkan saya Dias Tri Pramesti. Marcin Chandra. Pergilah dari duniaku sepanjang waktu, semau. Sejauh kenangan, jangan lagi datang walau dalam ingatan. Gempa cinta 7,4, serasa kiamat bikin sekarat. Kuda bidadari tak pernah kutunggani, terbanglah ke negeri pelangi. Denpasar 9 Maret 2015-2018. Ya, tangannya dulu semua. Woi, Saya langsung tanggapi lu ya. sekali buka langsung bacanya bagus gitu Mas. Enggak. Kalian ini bukan yang harus saya puji-puji seperti yang Iya, silakan klinik sekarang. Pertama, adik satu sudah baca puisi itu
walaupun spontan karena tadi kalian nak bawa buku puisi maka dikasih buku di sini. Hargai penulis. Jadi kamu baca puisi itu, kamu lihat dulu siapa sih yang buat ini, karena yang nulis itu adalah untuk melahirkan satu puisi itu perlu perjuangan yang sangat berat, berkali-kali dicoret-coret itu. Ibu lalu Parangi pernah mengatakan bahwa disimpan coretan-coretan tuh ada masih sekat-sekat puisi di bawah bantal. Kalau kita masih punya laptop, kita simpan. Kalau nggak dimakan terus masih utuh. Kalau nggak ya kita kembali ulang. Kalau dulu kan coret-coretan. Jadi hargailah penulis. Kamu harus baca puisi judul, karya A atau B atau C. Itu penting. Yang kedua, ini sering sekali dalam pembacaan puisi itu saya perhatikan antara baca judul dengan baca Denpasar itu kok sama tuh loh. Kalau kita buat font aja, misalnya kamu bikin skripsi atau karya tulis, pasti judul tuh lebih besar pada gini ya kan? Nah, judulnya tuh kamu. Ketika Bang Denpasarnya sama nilainya dengan kamu ucapkan pembacaan itu. Jadi enggak jelas apa Denpasar tanggal sekian bagian dari puisi apa enggak. Nah, itu kamu harus perhatikan hal-hal demikian. Banyak membaca puisi pemula itu seperti itu. Judulnya gede, Akram Bekasi, Khairil Anwar. Enggak ada. Penutup juga begitu. Jangan mana kasih dia kosong. Kosong 1 detik 2 detik itu cukup. Bahasa kosong di dalam film yang saya buat, bahasa tidak diucapkan verbal itu lebih berarti daripada bahasa yang diucapkan. Kalau bahasa yang diucapkan itu maknanya bisa tertangkap. Kalau enggak, bahasa misalnya aku natapmu dengan penuh pasti kamu Satrio ini menatapku karena dia jatuh cinta atau karena dia memberikan apresiasi dengan bacaan itu. Kan bahasa kosong. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ingatkan tadi, jadi nggak bisa. Jadi kalau aku kasih nilai belum. Iya. Nah, Setuju Pak Putu. Iya. Memang seperti itu. Ini sekaligus pembelajaran ya. Penghargaan terhadap Penulis. atau Ya, penyair betul. itu sendiri itu hendaknya dilakukan. Dalam membaca itu dimangsanya dulu. Judul antara judul dengan isinya ada jeda. Atau mungkin dari jeda dari sisi waktu ada detik, mungkin juga dari segi penekanan suara. Itu bisa bedakan. Nah, adik-adik kan udah mahasiswa di sini udah belajar, dan fans Radio Barong di rumah. Ini tadi ada catatan penting terkait dengan pembacaan puisi, harus memperhatikan mana judul, mana isi. Harus tanggal Iya, dibuat titik mangsanya lagi. tuh. Itu harus diperhatikan baik-baik. Makanya seperti ini ketika kemarin anak-anak SD, anak-anak SMP seperti itu kita bisa maklumi gitu. Nah, di sini karena yang hadir di sini mahasiswa, Calon guru. apalagi calon guru. Tadi baru saya mau bilang gitu nih, kayaknya Pak Putu nih udah mulai ngegas karena yang hadir ini mahasiswa semester 8 gitu. Beda nih kemarin anak-anak SMP, anak-anak SD, woi, gitu. Nah, sekarang mereka perbedaannya di sana Ya, Pak. ya, Ini ya. udah Tapi memperhatikan. gini, Bagaimanapun kan caranya itu berkisarnya gini maksudku. Kemarin ke dini bawa Pak yang udah satu enggak. ya. Wajar kita salah kalau kita masih belajar. Lebih kita dikritik daripada kita dipuji tapi dijatuhkan. Ya. Menjatuhkan, enggak menyesatkan. Tapi kamu bagus, kamu terus-menerus gitu. Masih orang bagus yang udah satu dia mau belajar. Ini cinta yang sesungguhnya kayak gini Ya. ya Pak Putu ya. Ada tahu nggak? Saya ini orang teater juga, orang film, orang sastra. Untuk bisa, kalau kadang-kadang pemain saya kan orang nari. Untuk bisa ngagem tuh ping kuda harus belajar malpal ya. Mekelo tadi nanjak kanan kiri ngeldet dang malpal. Begitu juga dalam baca puisi, dilatih vokalnya, dilatih daya hayatnya dengan banyak membaca puisi. Itu loh. Jadi besok kalau adik-adik nanti menjadi guru, lalu muridnya seperti Desi kemarin, Desi itu memang baca puisi dari zaman dia masih bajang, itu udah bisa mengasih tahu, mencerahkan muridnya, nah lagi mencari pelatih. Saya kan kesel ya, lagi-lagi saya ulang, saya kesel karena apa? Saya selalu ketemu dengan orang yang minta dilatih baca puisi seminggu sebelum lomba. Kan caranya memaksa daya hayatnya loh. Dalam teater ada namanya daya hayat, punya kemampuan menghayati enggak dia? Kalau enggak punya kemampuan menghayati, seberapa bagus kalimat itu dia tidak bisa mengucapkan dengan benar, paling dia dicetak. Ini peneang, ini tunang, ini bang penekanan, ini lantangan gede. Tidak, ada dia keluarin itu mesin robot itu loh. Jadi nggak usah kita santai aja. Kalau ini Wahya menulis, saya yakin tidak satu hari jadi. Nanti kita dengarkan prosesnya dia, coba kita ngobrol kapan kamu bisa ketemu dengan dia, kenal dengan dia, enggak kan? Nah sekarang beruntung adik-adik dari semester 8 ini datang kemari
ketemu dengan kita, ketemu dengan saya Putu Satria Kusuma, ampura niki jilat-jilat gini gondrong-gondrong ini saya padat sekali cara saya. Betul, beliau adalah sutradara film yang sedang akan tayang nanti ya. Film Layar Layar Sari Bebas ya? tanggal 28 Maret kan akan diputar di Cinema 21 kan men. Iya. Ya, film dia. Iya, ini beliau sutradara, dramawan, pokoknya aktivis sastra yang luar biasa ya. Ada dua pulau yang memutar Bali dan Lombok. Heeh. Nah, itu loh, karena untuk masuk Cinema 21 nggak mudah. Jadi saya nekuni dia mungkin ke nenek. Kalau udah komitmen dengan acara kita sastra, aku datang hujan-hujan. Nah, sepeda motor. Kalau naik mobil saya repot, ini macet lagi terlambat ke sini. Nah, seperti itu Oke, semangat saya kira dulu. Iya, itu. Kita dengarkan lagi sekali dulu pembacaan yang lain oke? Iya, semangat. Kamu langsung kenalkan diri. Boleh kamu berdiri, saya nanya pokoknya tunjukkan aksimu. Biar Aku enak butuh. bagaimana caranya berdiri boleh Nah, ya. gitu ya. Saya. Wirawan. Halo Mas Setia Radio Barong, perkenalkan saya Gede Wirawan Pranata. Pada kesempatan kali ini akan membacakan salah satu puisi. Ya, ada mic mana ya? Bangkit 1 karya Niputu Putri Suwanti. Suara. Salah. Baca dengan baik. Siapa tuh? Jangan kamu ngawur-ngawur. Nama metlu bulanan itu. Itu karya Ibu Putri Swastini Koster ya. Ya. Diulang boleh. Bangkit 1 karya Niputu Putri Swasti. Bangkitlah natahku, tanah yang dinaungi dewa-dewa. Segala nafas bercengkrama di segala musim. Canda dengan hujan, canda angin kepada daun-daun, hangat keringat kepada kemarau. Bangkitlah jiwa-jiwa murung, natah kita adalah gelora yang tak padam. Ambil tuah dari hati, bukan dari kata. Bersama mendaki undak demi undak hingga ke puncaknya. Dalam kerja Januari 2021. Itu baru ada Iya. dinamikanya. Oke, saya kira itu bagus. Ya. Itu konteks juga dengan sekarang ya. Ya. Situasi Indonesia sekarang ya, kita bangkit. Iya, Itu loh. bangkit. Oke, gimana, Bu? Adik siapa tadi? Wirawan. Wirawan. Tadi dari Wirawan sebelum tadi membacakan kan sempat baca kan? Nah, kenapa tertarik membacakan itu? Tadi pas baru buka dari semua puisinya ini, ada beberapa puisi yang saya minat sebenarnya tadi. Tapi yang paling kena menurut saya ini Bangkit 1 ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba terarah ke sini. Ada satu kata atau beberapa kata yang membuat Anda tersentuh untuk membacakannya? Bilang bagian tertentu yang kamu suka tuh. Iya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama itu canda hujan kepada bumi, canda angin kepada daun-daun. Mungkin itu orang-orang banyak yang nggak tahu. Saya pun agak bingung itu artinya. Tapi sepertinya itu ada makna yang mendalam di dalamnya. Gitu. Iya. Itu saya tertarik. Dan yang terakhir ada dalam kerja. Itu pasti ada juga maknanya. Gitu. Di atas dalam kerja itu apa? Hingga bersama mendaki undak demi undak hingga ke puncak. Nah, bersama mendaki undak Undak demi undak terus Untuk mencapai puncak. untuk mencapai dalam puncak. kerja. Iya, dalam Tidak kerja. bisa memutuskan lama bersama undak untuk menuju dalam kerja itu kamu lama diam kosong. Iya. Anda itu bagian satu napas tuh. Iya. Baik, Kalau saya kira dalam kamera itu Moodnya jangan kamera panjang satu- gitu ya. Satu take nggak bisa kamu potong-potong. Mungkin menurut aku gitu. Ya, bukan dalam kerja itu bukan bagian yang tidak terpisah. Harus Itu kalau kalimat aku terhubung itu ya. terhubung itu dengan itu. Iya. Ajakan itu kan. Kalau kalimat 1 dan 2 itu sugestinya tinggi. Daya pesonanya apa tuh kamu tadi bilang tadi? yang Dalam canda hujan kepada bumi, canda angin. Bayangkan coba kamu ngerem. Jangan bayangkan kamu merem, kamu bayangkan coba. Kamu baca dengan benar, baca dengan benar. Canda hujan kepada bumi, canda angin kepada daun-daun. Kamu rasakan. Hanya penyair yang bisa melihat canda hujan kepada bumi, canda Angin. angin Kepada kepada daun. daun. Hanya penyair yang bisa melihat. Hanya penyair yang bisa melihat kembali itu ternyata matahari itu begitu indah. Kalau orang-orang sibuk yang tidak mempunyai jiwa kepekaan puisi, matahari hujan tak pedulilah. Saya kerja itu aja kan. Hanya penyair yang bisa diam, Iya. terkejut dengan keajaiban alam hujan. Seperti kamera yang dilihat ada pelangi, kamera susah. Orang lewat,
adalah hanya penyair yang bisa punya kepekaan. Aduh, aku perlu kenyang yang mana tangannya sudah mendengar hanya penyakit. Maka puisi itu akan memanusiakan manusia, akan semakin mencintai alam. Yang penyair itu mencintai alam. Seperti itu, itulah tadi. Saya kira itu Bila dini jangan lah. Jujur, Cerita gitu. adik-adik nih bersyukur sekali bertemu di sini ya. Ini kuliah sejenis kuliah umum sebenarnya, dan di sini saya mengharapkan sekali sikap-sikap kritis adik untuk menanggapi apa isi puisi itu. Di sini kan adik udah mahasiswa, sudah bisa berpikir kritis, belajar mengkritisi arti dari puisi-puisi itu, lalu kita sampaikan ke fans radio ini. Ya, nanti setelah membacakan, kalau menurut Anda gimana pembacaan itu, terus bagaimana maknanya. Nah, di sini kita belajar mengkritisi, dan di sini sangat bersyukur sekali adik-adik bisa bertemu dengan Pak Putu di sini. Ya, ini mungkin tidak ditemukan di materi kuliah kadang, ya, tidak ditemukan di materi kuliah, tapi hari ini diberikan di sini. Oke. Sebenarnya bukan Pak Putu Satria tadi sudah dijelaskan ya, sutradara. Pak Edi ini juga Ya, beliau penyair sastrawan, ya. juara Beliau satu penyair apa, itu Pak? ya. Itu. Pembina L2SN ya. Kumpulan Yang puisi terbaru ya. Banyak sekian 9 kumpulan puisi ini yang terbaru. Nah, terbaru para beliau. Dan juga seorang pendidik ini baru saja habis Ngajar. memberikan workshop jadi narasumber. Harus buru-buru kemari. Kenapa? Manpes Pak. Manpes. Kenapa? Ada rasa cinta. Rasa cinta terhadap Untuk sastra. menjaga api sastra di Buleleng agar terus penggeliat. Karena apa? Di Buleleng ini sebenarnya kalau cari sejarah persastraan ini kan dari Buleleng sastra-sastra modern itu lahir. Siapa kalau mudah-mudahan Ade tidak lupa yang namanya anak Gum Panji Tisno. Ya, jangan sampai kamu walaupun bukan dari Buleleng asli, tapi haruslah tahu yang namanya anak Gum Panji Tisno. Ada juga di sini sastrawan yang hebat yang sudah almarhum namanya Bapak Ferry Darmo. Ada lagi puisi prosa-prosa dari Buleleng, Pak siapa namanya, Pak Pasak ya, Pak Pasak kalau salah itu, tapi saya sendiri belum baca karena buku langka itu di Australia ada. Itulah salah satu perintis sastra modern Bali dari Buleleng loh datang. Itu Saya kira mari kita dengar dulu Wahya dulu. Nah, Wahya bukan disiplin ini soalnya. Wahya, silakan Wahya. Silakan Wahya. Membacakan. Baca ya. Saya kira perlu diketahui siapa Wahya. Wahya siapa? Wahya ini adalah seorang penulis puisi, juga seorang penulis guritan dan kekawin. Beliau adalah penyuluh bahasa Bali di Kecamatan Sawan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan sebuah puisi yang saya tulis dengan judul Meyase Ring Pejalaka. Meyase Ring Pejalaka. Uripe nutug galah, nutug endag suryane, nutug pejalan karma, melahang ngeyasang raga, apang setate medasar sastra hana caraka, wireh sastrane sesuluh urip, anggon rurung rikale mekarma, apang setate medasar supekarma, melahang ngeyasang raga, apang setate medasar dharma pantu, wireh rikale dau kilingsir, rikale suryane sampun angset, rikale pacang mewali mantu, sane pacang metuju hang rurungi, tuah pale karma. Ya. Dua Oke, Pale ya, Karma ini. ini nomor 7 Margi gitu ya. Kak Fajar, Iya, fans betul. radio Barong di rumah. Ah, Di sini di bait 2 dalam puisi Iya. bisa bacakan sedikit ya. Melahang ngayasang raga, tapang setate madasar sastra hane carake, wireh sastrane mas sesuluh urip, anggen rurung rikale mekarma, apang setate madasar sube karma. Adik-adik ngerti bahasa Bali? Enggak, ya. Mungkin artinya seperti ini. Nggak tahu. Bisa jelaskan bahasa Indonesianya dulu Pak. Gini. Wah, masa ruwet tuh bahasa Indonesia. Bahasa secara umum kan ngerti kan? Nggak ngerti. Jurusan Cara bahasa ngomongnya. Indonesia itu kan ada bahasa Balinya kan? Jakarta. Mana Jakarta? Ini Jakarta. Jakarta tuh satu. Puisi kadang-kadang nggak bisa dijelaskan Gini, satu-satu loh. secara umum begini bait 2 ini. Kita dalam menjalani hidup ini
berpedomanlah kepada sastra. Sebab dalam sastra ada kandungan makna yang akan memberi penerangan dalam hidup Anda. Nah, itu bait 2. Dan di sini ada hubungan dengan kita sastra kita hari ini. Kenapa kita Bu Putri Swasini Koster itu menginisiasi kegiatan kita sastra ini? Karena perlu digarisbawahi bahwa seperti dalam puisinya Wahya ini, sastra itu mengandung nilai-nilai adiluhung, pesan-pesan tertentu yang baik yang bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Seperti puisi Bangkit yang dibacakan adik tadi ya. Puisi Bangkit itu penuh dengan spirit, adik. Spirit bagaimana kita bisa melangkah bersama, bukan sendiri-sendiri lalu kita sukses, tak bisa. Dan step by step. Ya. Dan itu harus perjuangan-perjuangan yang harus dilalui. Tidak mungkin serta-merta di atas gitu. Nah, ini mengisyaratkan suatu proses, dan bahwa kita juga semestinya dalam menggapai sesuatu itu ada suatu proses-proses yang dilalui, bukan instan. Jadi di sini mengajarkan kita bukan menjadi generasi instan Ya, seperti sekarang ini. benar. Nah, Jadi kalian mahasiswa berempat ini datang ke sini sekarang, oh saya nih belajar nih di sini gitu kan. Mungkin 20 tahun lagi kalian yang seperti Pak Edi, Pak Budi Iya. Satria, Iya. jadi ada mahasiswa atau Nggak siswa usah kalian. 20 tahun, mestinya 5 tahun ke depan biar lebih cepat, lebih semat itu. Wah, jangan cepet-cepet, tadi kan step by step. Iya. Nah, kalau terlalu cepat nanti Iya. ini namanya. saya juga harus prosesnya santai. panjang. Nah, step by stepnya begini. Saya tamat di Undiksa bahasa Indonesia juga ada ya, tahun 2004. Setelah itu 2005 diangkat PNS. Tahun 2008 baru mulai berproses. Ya. 2008 berproses. Awalnya melalui lomba-lomba, pembinaan. 2010 baru bisa mencipta sampai hari ini. Dan Gitu. berprestasi kok. Ya, Dan dan harus prestasi nasional ini masalahnya. Begini loh, Ya. adik-adik, jadi jangan diremehkan puisi. Rendra, WS Rendra, hanya dengan 2 kalimat aja dia terang, terus terang, dibeli oleh Philip sekian hektar tanah. Philip pesan buatkan aku kalimat iklan ya pada puisi terang, terus terang. Lampu Philips. Philip tahu kan? Itu iklannya Dan dulu itu tahun juga 90-an kan, ketika terus Rendra terang. menulis Ini terang terus itu kan. kalimat terang, terus terang tidak hanya untuk lampu itu, jargonnya lampu, tapi juga untuk situasi politik waktu itu zaman Soeharto. Terang, terus terangnya selalu tidak ada di sana. Kadang-kadang di zaman Orba, maaf ini Tutupi. tidak ada terbuka, kamu nggak bisa ngambil akses, kalau kamu nyumpah-nyumpahi presiden, kamu nggak bisa. Kalau sekarang lebih bebas Itu lagi. kan ada reformasi 98, jadi terima kasih. Kalau nggak gitu kamu ditangkapin sama itu. Berapa orang hilang gara-gara itu kan itu. Nah itu maksudku. Teman saya Wahri Wisarsana nulis puisi. Dia keliling Prancis. Aku pernah ditawarin, tapi karena aku nggak bisa bahasa Inggris, aku terjebak aja di sana. Sing lah kabo kan, aku nggak ingin tersesat. Bagi udah punya anak istri, kalau Wahri kan kebetulan dia istri ada, anaknya nggak ada. Aku kan masih ada kadang-kadang kan. Aku tersesat itu ya kan, man bule kan nganten itu kan masa aku ikan karena aku Nggak apa-apa. Ya kan masih pikir seperti itu loh. Artinya kamu dengan dan puisi itu kalau kita puisinya bagus, kemudian kita juga punya integritas sesuai dengan kamu menulis puisi tentang kemanusiaan, tapi kamu sehari-hari kamu diktator, kamu tidak mungkin kamu menjadi penyair yang benar, kamu hanya kemampuan menulis terampil aja tapi tidak punya hati. Orang-orang seperti itu sastrawan yang bagus, yang punya integritas baik di dalam tulisan maupun dalam kehidupan sehari-hari, lelaku kehidupan sehari-hari, itulah yang berhasil memenangkan hadiah Nobel. Nobel itu karya dunia, mau bangsa itu, dan duitnya banyak, jelas yang jelas jadi warga kehormatan dunia itu loh. Di Indonesia yang pemenang hadiah Nobel itu belum ada, tapi yang diberikan usulan selalu oleh panitia Nobel dari Indonesia Nominasi. Anatur. Pria Pramudia Kalian Anatur. tahu nama itu, minimal tahu dulu. Kalau baca bukunya sudah bagus sekali, kalau baca bukunya 1-2 biji harus bacalah. Kemarin ada filmnya juga kan, Ya, Bumi. Bumi Manusia itu film salah satu ini. Cuman kalau saya membaca Bumi Manusia dengan benar, nggak puas juga dengan film itu. Tapi sebagai seorang pembuat film, memang apapun ketika dialihkan namanya alih apa namanya itu, dari puisi ke dalam film atau pasti banyak yang hilang. Contoh misalnya Laskar Pelangi.
Kamu baca novelnya bagus tapi kan nonton filmnya apa tuh? Karena Anda mungkin nih kuat. begini Pak Putu, jadi pada saat membaca itu imajinasinya kita sendiri yang membuat. Ya. Nah, ketika Betul. difilmkan ini kan Sutradara sesuai punya. dengan Dengan imajinasinya si sutradara, mungkin itu yang Nah, membuat itu kita. benar sekali. Itu benar karena ketika membaca kamu sangat subjektif. Kamu punya pengalaman tersendiri ketika membaca puisi itu misalnya atau karya itu. Kalau kamu tidak pernah melihat di mana ada tentang apa, mari kita melangkah bersama-sama. Kamu hanya individual, mungkin kamu tidak termakan oleh kalimat itu. Itu juga pengalaman. Yang kedua, di dalam film itu ada namanya keterbatasan waktu dan scene, kan? Sekarang gini, kalau kita buat membaca buku itu, saya sekarang membuat novel untuk hadiah cucu saya. Dan cucu saya akan 3 bulanan bulan April. Sekarang saya lagi berjuang buat itu novel. Itu ada hal yang tidak, kalau saya filmkan novel saya itu ada yang tidak bisa saya angkat karena apa, sangat menghabiskan waktu, menghabiskan scene. Sebenarnya film itu ada cepat. Seperti itu loh. Itu gini ya. Jadi kembali kepada gitu. Jadi pengalaman demi pengalaman itu artinya saya ingin mengingatkan kembali sebuah puisi itu sangat berarti. Seperti yang dikatakan oleh Umbu Landu Parangi ketika memarahi saya, memarahi teman-teman saya, ketika memainkan naskahnya Shakespeare, judulnya apa namanya, Macbeth, yang diterjemahkan oleh Rendra. Nah, Macbeth diterjemahkan oleh Rendra, berbeda lagi Macbeth diterjemahkan orang lain. Ketika kita menerjemahkan namanya puisi bahasa lokal, kamu terjemahkan, aku terjemahkan beda, dia terjemahkan beda karena apa padanan kata itu kan begitu kan anak lagi. Kan nggak bisa. Kamu juga kalau menulis puisi ketika terjemahkan dalam bahasa Inggris, tahu padanannya apa sih ini? Hanya di sana aja kalau itu. Jadi mungkin banyak. Maka ada benar-benar maka terjemahan Rendra, karena Rendra orang namanya Wes Rendra itu seorang tokoh teater, kemudian seorang tokoh sastra hebat, dan juga budayawan. Itu kami pilih itu. Kemudian ketika kita akan mementaskan dramanya Shakespeare yang Macbeth itu dengan cara yang menurut si penyair Umbu Landu Parangi menjengkelkan, maka dia marah, dia menulis surat. Kamu harus tahu Shakespeare itu satu kata satu darah, satu tetes darah. Kamu jangan main-main, jangan kamu hilangkan itu. Itu maksudnya. Penyair itu seperti itu. Wahya Edi Arudi menulis puisi satu kata teman, satu kata itu kayaknya gampang. Kok gampang sekali buat terus terang. Enggak, kamu mau kena bolak-balik jalan kamu. Aku aja misalnya sekarang lagi nyelesain Senawara Radio, untuk dapat adegan yang satu lembar itu, menggali satu lembar halaman itu, aku mesti kesana minum rokok, ada sedikit dapat arak dek tuh, orang mesti makan minuman pulas seperti orang mau melahirkan, seorang perempuan yang mau melahirkan itu kan uyang mesti Orang Bali bilang meong buang, Pak. ya, Kita kecok. pakai lampu Pak, kadang apa tuh waduh gentayangan petang-petang mau berjalan dulu, itulah perjuangan, itu pasti gitu kalau mau coba deh. Benar sih omongan Pak Putu tuh gitu proses kreatif, coba kamu tes di rumah menulis puisi untuk pacarmu kayak aku ingin mempersembahkan kata seperti namanya Sapati Djoko Damono bilang apa tuh, aku mencintaimu seperti ini dengan ini. Halo berarti coba kau nulis tuh. Coba kau kata sih kalimat aneh gitu seperti hujan yang tidak pada suara itu seperti itu. Coba ya. Apalagi ini semester 8 pasti lagi buat skripsi ya. Iya. Nah, pasti satu kata di awal latar belakang aja. Oh iya. Nah tuh ada sifatnya skripsi yang ada sebut gini kan, ada yang gini apalagi karya kreatif. Lama semakin kreatif karya itu kan gini. Kadang-kadang di dalam dunia sastra itu apa yang dibutuhkan selain keintegritasan kita dalam kehidupan ini, benar-benar juga gini, keunikan. Maka ada puisinya Sutarji yang kredonya adalah membebaskan kata dari makna. Puisi Sutarji begitu, dia kredonya membebaskan kata dari makna. Aneh-aneh aja bagi saya kan. Oh ini bagaimana nih? Karena dia mengembalikan kata kepada mantra. Nah, mantra sebelum kalimat tuh taruh kan gitu kan, ada mantra. Tidak ada kata. Itu puisi bagi dia. Tapi dia ada si kata batu ba batu bi batu bu batuku batu bra ba ping dan sepong pong dan ping pong pong ping. Itu kenapa puisi dibuat? Bukan yang nggak tahu. Dia tahu sejarah perjalanan perpuisian di Indonesia dari zamannya Amir Hamzah, Khalil Anwar, lalu sampai ke. Jadi di mana letak aku sekarang nulis puisi ini? Pasien Pato jak Khalil Anwar, pasien Pato jak Amir Hamzah. Supaya lain dengan angkatan 66 si kelompoknya Rendra dan sebagainya itu. Aku harus membuat sesuatu yang unik. Dia
puisi itu baru hidup ketika dibacakan. Maknanya itu kamu dapatkan, kamu rasakan serem, ngeri, menakutkan, lalu kemudian sunyi hening. Untuk membutuhkan ada manusia ramai sujo, ram. Puisi mesin nulis puisi loh apaan sih orang kita. Emang dia pilihannya gitu. Dia mulai terinspirasi ketika Sutarji mengatakan puisi membebaskan kata dari makna, mengembalikan kepada mantra. Buat nang puisi leakne Ismar Gantang sih gitu. Lihat landang lihat kediri kanan, lalu saya memainkan dia selalu lihat ala jadi kurang beria gitu. Karena saya mulai ngejek dia juga kan, tapi semuanya ngejek kreatif. Seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa nanti pelajari itu ternyata banyak cara kamu harus menemukan keunikanmu. Ini beda dengan dia. Coba tulis garis limanya. Itulah Tuhan, hebatnya Tuhan loh. Ketika menulis pun kamu memaknai sebuah mik itu beda-beda lagi. Dia apa? Itu lahirlah kemudian puisi yang beda-beda. Tapi kalau kita termakan oleh suatu gayanya Ede Arudi, misalnya kan kalau kamu muridnya dia, kamu pasti menulis puisi cenderung ke dia. Coba kamu waktu misalnya menjadi gini ketemu Umulan Nuparangi namanya semua gini ya Umulan Nuparangi, murid-muridnya dia itu cenderung seperti dia puisinya. Ada sublim dalam banget, tidak meledak-ledak. Kalau ketemu dengan Rendra, puisi-puisi Rendra, puisi-puisinya Biji Tukul almarhum di Jogja, tidak membutuhkan lagi namanya sublim karena waktu itu adalah situasi darurat dan mendesak, harus dilakukan pernyataan yang langsung diketahui oleh masyarakat, maka puisinya adalah pamflet semua. Kamu berkata begini, aku bilang tidak. Kamu bilang tidak. Kamu bilang tidak. Tidaknya karena waktu itu tidak ada yang berani bilang tidak. Kamu bilang tidak, kamu ditangkap kamu. Penyairlah memulai seperti itu maka lahirkan dia gaya-gaya penulisan puisi yang lain-lain. Oke? Nah tadi saya dengar puisi pamflet nih baru lagi. Kalau kemarin puisi kamar, kalau Bunda Putri bilang puisi kamar. Ya. Sekarang puisi pamflet. Nah pengen tahu juga mungkin Vestia Radio Barong pengen tahu apa aja sih jenis-jenis puisi kan gitu tuh. Nah mungkin bisa dijelaskan ada puisi kamar atau Pak Edi. Kemarin puisi kamar soalnya kan saya bingung puisi kamar apa nih gitu. Sekarang puisi pamflet. Nah mungkin bisa dijelaskan. Kalau jenis puisi itu banyak sekali, itu bisa di browsing di internet ya. Cuma di proses penciptaannya itu kalau dibilang Bunda Putri itu puisi kamar hanya bisa dinikmati saat-saat santai gitu. Tapi kalau puisi yang pamflet itu pada saat pembacaannya itu kayak orang orasi. Kayak orang orasi gitu. Kalau jenis-jenis itu banyak sekali jenisnya. Dan satu lagi di samping jenis puisi, jenis-jenis penciptaan puisi itu juga beda-beda. Seperti kemarin penciptaan puisi ada gaya akrostik, ada gaya rangsang benda, ada gaya rangsang peristiwa, dan itu bagi pemula ya, bagi pemula. Sedangkan kalau yang sudah senior mungkin langsung saja menulis tidak memperhatikan teori pembuatan puisi. Tapi bagi pemula, dan di sini ada hubungannya dengan kehadiran adik-adik mahasiswa dengan dunia sastra, dengan dunia pendidikan nantinya. Karena di sini yang hadir mahasiswa kebetulan pada hari ini, kenapa harus mempelajari sastra dan proses penciptaannya dan karyanya juga? Karena begini, sekarang ini kondisi kita itu sedang kacau balau, bisa dipahami seperti itu. Satu, yang kedua, tujuan adik-adik ke jurusan kependidikan nantinya kan ke guru secara otomatis ke sana, walaupun nantinya garis nasib membawa ke jalur yang berbeda, tapi awalnya kan sebagai guru dulu. Cita-cita awalnya. Ya, cita-cita awal pasti jadi guru. Nah, terkait dengan hal itu, kadang-kadang di dalam pembelajaran di kelas, seperti yang saya alami ini, ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa dijual dalam tanda petik ke siswa, kita hanya bisa menjadi contoh, anggap saya contoh yang buruk gitu. Misalkan kita belajarkan menulis puisi lalu kita tidak bisa, terus kita mengajarkan menulis cerpen lalu kita tidak bisa, kita memberikan teori saja. Kalau kita memberikan teori, siswa juga akan berputar surat teori saja gitu. Makanya perlu kita, dan ini sangat langka sekali, guru sekaligus sebagai praktisi. Ini langka sekali, dan ini yang diharapkan sebenarnya
Itu kembali ke itu mungkin Pak Edi. Ingarso Suntolodo Ingmad dia mau karso tuturi handayani. Apa Ya, itu? apa artinya? Apa namanya menggerakkan dari depan. Ya. Yang di depan sebagai contoh, Contoh. Dorong. di tengah sebagai penggerak, Di belakang sebagai motivator. meludang. Jangan sampai meludang. Udah kreatif. Meludang Nah, kreatif. Motivator, Nah, itu gitu deh ya. Nanti untuk apa namanya? Karena ini semester 8 habis nyusun skripsi, belajar berproses kreatif bukan hanya sebagai penikmat. Ingat sekali, jangan hanya sebagai penikmat. Sebab kita akan memberikan suatu ilmu kepada generasi penerus kita dengan nilai-nilai yang ada dalam sastra itu yang adiluhung itu. Jadi ketika kita hanya berkutat teori ya hasilnya juga teoritis gitu. Ya, saya punya teman di kampus sebenarnya kan artikel. Pak Artikel nih. Nah, Ini itu saya sangat mengagumi beliau, saya sangat mengagumi. Dia itu tidak cukup di zona nyaman di kampus duduk menjadi dosen, tapi sekarang jabatan tinggi kan, jabatan tinggi sekarang ya. Nah, dia tidak pernah puas seperti itu. Dia ke sana bagaimana caranya. Dia lah memperkenalkan saya pada tokoh-tokoh pengajar alternatif seperti siapa, Paul Fire dan sebagainya itu. Jadi dia melakukan itu kan, dia punya komunitas Batung Sol itu. komunitas gini belajar Literasi itu kan. literasi Artinya apa, Karut. kalau dia zona nyaman ngapain susah-susah. Dia duduk aja diam udah dapat gaji gede itu. Perlu diundang juga ke sini Pak Artikel ini Pak Utul. Nanti pada saat tunggu dulu. Pak Artikel itu yang jelas dia orang hebat dia. Ya kemudian karya-karyanya dia kan juga seorang penulis sastra, dia cerpen, novel itu bagus. Kalau puisi saya belum lihat. Kemudian sketsa dia hebat-hebat sekali. Kok bisa? Esainya yang top dia Pak. Esainya sangat esai tentang pendidikan karena dia gelisah banget. Itu sangat hebat. Dia nulis di koran-koran itu, ada di Kompas kalau salah juga pernah dia nulis itu sampai tembus Kompas. Nah, kamu harus punya dalam hidupnya apa? Punya patron juga. Aku lakat kita nih. Kemudian Pak Artikel bisa lagu sing. Kok cuma bisa aja? Kok dia bisa? Karena apa? Karena semangatnya nggak kita kunangnya kopi apa baca buku. Saya punya teman namanya Dewa Palguna. Sekarang dia Mahkamah Konstitusi, Ketua MK Mahkamah. Itu saya satu kos dengan dia. Tanya bapaknya Pak Arbo datang kadang-kadang ngobrol, dia bawa gitar ke sana dari tempat kos sama di rumah Denpasar. Datang saya di satu kamar satu sanggar dengan Mahkamah Dewa Palguna. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh nanti chat dosennya dan Dewa Palguna di Mahkamah Kehormatan Konstitusi. Marah ngedak lo baca buku ya. Buku apa kan? Jadi biar tidak selesai. Soekarno, Hatta, Sarir mewarisi kita untuk rajin membaca buku sebanyak-banyaknya. Pertama koleksi buku lu cara aku. Teman dia beli buku kalau saya baca. Nah, saya baca. Kalau saya nggak punya buku, saya nggak bisa nulis. Karena saya punya perlu referensi. Contoh sekarang saya buat sandiwara radio. Judulnya Ken Arok Ken Edes. Dia banyak orang nanya, kamu udah pakai buku Pararaton? Aku sudah duluan beli Pararaton. Aku 5 referensi untuk tulis buku itu Pararaton. Kemudian Undang-undang sastra. Ya menurut aku cari undang-undang mana bagaimana sih ketika orang membunuh Brahmana pendeta boleh nggak? Logika aku bilang nggak boleh. Tapi kamu harus punya rujukan. Ini rujukannya ke buku kitab undang-undang mana dasar. Pak Kuda ada tuh. Jadi itu caranya aku senyak ngawang-ngawang orang sing dadi apa dasar orang sing dadi nak ngurus sing dadi aku harus ada. Nah, ada 5 buku. Novelnya Pramudia Anandatur Ken Arok Ken Edes. Novelnya Dharma Sasangka Ken Arok Ken Edes. Kemudian itulah Pararaton lagi 2 ini buku hebat nih 2 ini. Itu 5 buku saya baca. Belum lagi yang lainnya informasi tentang Gajah Mada itu buku-buku. Itu Monto nak menulis gitu sesuatu. Palguna ketika dia ditodong untuk menulis makalah karena bebak baca buku, tabungannya banyak, keluar dengan sendirinya. Dia ingat ini Remsen tinggal 5 gini. Itu sisanya enggak dia. Udah bahasakan itu semua itu. Nah, seperti itulah makanya pentingnya membaca buku, membaca karya sastra. Teman saya namanya Wari Wisaksana lagi-lagi. Kalau dia ngomong indah banget. Puisi sudah karena dia udah biasa di otaknya tuh melakukan pilihan-pilihan kalimat selalu. Orang saya tidur dengan satu kos saya Palguna, kan ada tempat tidur kamarnya gede banget ya, bukan tempat kos, sebenarnya tempat teater. Lalu teater Sangat Putih itu punya kamar loh. Kamar itu semua orang teater, saya penghuni tetap karena saya itu dalam Jalan Melati tinggal Sanggar Putihnya itu, kantor saya di Jalan Melati di penerangan. Jadi saya tidur sana, makan sana, makannya di luar, tidur sana, kemudian saya jalan ke sana.
mulai saya Palguna kerja di masuk di UNUD, udah kerja di radio. Kemudian si Wari Wisatsana gelandangan sana kemari, dia anak dari Jawa tapi di Bali dia memutuskan tinggal, dia gelandangan nak kerja, habis dipecat dari Balai Pos gara-gara ada demo sebagai wartawan. Nah, itu tiap hari dia ngigo puisi ya bangsat oleh tapi enggak dia bangun yang untuk minggu enam ditulis dengan dia. Jadi sekarang ketika dia ngomong itu cetusan seorang sastrawan. Bunda Putri nyuruh nanti diundang Waris supaya kemari dia membacakan puisi-puisi dan ngobrol kreatif seperti kalian. Ketika ada orang, kami bisa membaca orang dari Jakarta kemari, itu orang mahal, kalian harus datang. Gali ilmunya Webidan ketemu Wahya, ini sekewa-kewa oleh dia pula. Oh Webidan ketemu Satria, aku hari ini kan ada anak SMS silakan diskusi film. Aku anak datangnya ke sedot ilmunya, aku kan temannya sedot ilmunya sedot. Ya. Sedot penglihatannya ya. Oh, aku ngelantar, aku bisa mengukur ini kan ya. Oke. Dan satu ini penting sekali sebenarnya kita punya patron, kita punya tujuan. Ya. Kenapa seperti itu? Coba bayangkan, kalian ini kosong sekarang. Lalu Anda tidak punya cita-cita, misalnya tidak punya cita-cita ke Denpasar. Kalau Anda tidak punya cita-cita ke Denpasar, Anda tidak akan berpikir kapan ke sana, dengan siapa, kemana yang Anda akan tuju, kita lintasi jalan mana. Tidak akan terpikir seperti itu. Nah, jadi kalian dan Pensadio bareng di rumah, ketika kita sudah punya tujuan, misalkan masuk kuliah di jurusan pendidikan bahasa Indonesia, pasti secara implisit sudah ada tujuan untuk menjadi guru. Nah, ketika menjadi guru itu, jadi misalkan spesifiknya guru bahasa Indonesia, ada bahasa dan sastra. Nah, di sastranya ini pasti otomatis akan mengajarkan kan? Jika kita punya tujuan, oh saya harus menguasai sastra, saya harus menguasai esai. Ketika sudah punya tujuan itu, Anda pasti akan berpikir, jika saya ingin belajar sastra bagian mana yang akan saya geluti? Puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Kalau ingin menekuni cerpen, tokoh siapa yang bisa saya pakai panutan? Baca-baca. Pasti akan terpikir seperti itu. Siapa tokoh yang akan Anda, karya-karya yang Anda sukai, mau tulis gaya yang seperti apa? Di sana tujuan akan tercapai. Makanya penting sekali punya patron dan tujuan dalam hidup. Gitu. Oke, sekarang kita baca puisi. enggak usah lagu-lagu. Gini instrumennya sedikit. Biar kelamaan lagu baca puisi persiapan siapa sekarang? Siapa raya Pak Alfiandi? Sebelum penulis. Oh penulis, ini Alfiandi udah penulis. Tadi menang. Kamu harus baca. Iya, tapi kamu tak percaya. Oke, kita berikan beban ke Alfiandi terakhir. Iya. Harus bagus. Oke, raih dulu berarti. Siap. Nah, kalau instrumennya kan Halo Jakarta. angkat instrumennya, Kak Fajar. Halo fans radio. Loh. Angkat dulu instrumennya. Teng teng teng. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Oke, udah. Oke, halo fans radio bareng yang ada di rumah. Kenalin aku Rais Wija. Pada sore hari ini aku akan membacakan salah satu antologi puisi Rumah Merah karya Ibu Niputu Putri Swastini yang berjudul Aku Ingin. Oke, langsung saja. Aku Ingin, karya Niputu Putri Swastini. Aku ingin menjadi mata, melihat pahit getir kehidupan, mengeja topeng-topeng meringis, tersenyum dan menangis di atas tuntutan peran. Aku ingin menjadi telingamu, mendengar hingar-bingar alam raya, mendengar deting genta pendeta, mendengar keluh tiada berkesudahan, mendengar bajang teruna menembang dan lewat di telingamu. Aku ingin seperti apa kau mendengar suaraku meresapmu. Aku ingin menjadi hatimu, merasa sedih saat berabat berduka, hilang daya ketika kehidupan kehilangan adabnya, bersuka cita akan harap bahagia, dan lewat hatimu ingin
kurasa seperti apa kau jatuh hati padaku. Terima kasih. Ya. Satu yang saya tangkap di sini dalam tanda petik adalah kepekaan. Di sini Bunda Tri ingin menjadi seseorang yang mata, ingin menjadi matamu, mendengar, ingin menjadi telinga. Ya. Jadi orang yang dimaksud itu punya kepekaan membaca situasi. Di sini ada penulis pembuat topeng. Dia peka bagaimana membaca wajah-wajah menangis, wajah-wajah gembira. Jadi matanya dia tuh peka, terus telinganya peka. Jadi karena petik istilah kepekaan. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan. Kita dengan belajar sastra, kita akan belajar peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Lalu kita tuliskan. Tidak mesti kita harus menuliskan dalam bentuk protes, tapi kita dalam bentuk lain. Puisi mengajarkan bahwa kita mengatakan sesuatu dengan indah, dengan puisi. Entah itu kedukaan, entah itu suka, entah itu emosi, kita sampaikan dengan indah, dengan puisi. Gitu. Jadi di sini kita harapkan baik Spen Radio di rumah yang suka sastra dan juga yang hadir di sini, tujuan belajar sastra sebenarnya selain menggali tujuan untuk menjadi seseorang yang dalam tanda petik sukses dalam bidang sastra, juga adalah salah satunya adalah melatih kepekaan. Dan ini penting sekali untuk melatih kepekaan. Sebab sekarang ini, di zaman sekarang ini, individualisme sangat menguasai. Nah, nilai kepekaan ini kepekaan terhadap sampah itu misalkan, kepekaan terhadap surutnya danau, kepekaan terhadap pemanasan global. Kita suarakan di sini, gitu. Mungkin itu saja dari puisi tadi. Makanya di tanda petik kepekaan yang saya tangkap di sana. Nah, nyambung ke kepekaan tadi Pak Edi. Jadi kalau saya lihat juga tadi kepekaan kan Pak Edi bilang kepekaan terhadap itu kan terlalu rumit kalau menurut saya pikir. Tapi yang sekarang saya lihat anak-anak muda atau anak-anak kecil lah, masih SD TK, itu yang berubah adalah kepekaan tentang nilai-nilai moral atau budi pekerti. Contoh misalnya kalau kita waktu kecil, kita lewat ada orang tua aja disuruh tabik sambil menunduk. Nah, kalau sekarang saya lihat nggak ada orang tabik sambil menunduk, itu nggak ada lagi. Nah, kepekaan terhadap etika atau moral aja udah nggak ada sekarang kan gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita pelajari juga. Itu bukan dipelajari, perlu kembali ditanamkan kembali. Kira tantangannya memang besar. Soalnya apa? Sekarang kan waktu zaman saya itu belum ada namanya media sosial, juga punya tantangan besar. Apalagi sekarang zaman media sosial, di mana berseliweran begitu banyak kalimat-kalimat, tidak ditonton juga salah, karena tidak semuanya buruk, ada juga yang bagus. Ya, karena itu kita di sanalah kalau kita punya tabungan sastra, tabungan kepekaan, kita bisa memilah ini benar apa enggak. Kalau enggak benar, ya kita lupakan aja, itu anggap sebagai tontonan. Kalau benar ya kita gunakan sesuatu menjadi inspirasi, kan itu kemudian saya ingat sekali ada kalimat indah sebenarnya yang diingat oleh Bapak Agastio. Pak Agastio itu seorang budayawan Bali. Edi Bagus maksudnya Pak. Edi Bagus Agastio. Ya, dosen juga budayawan. Itu kalau ada apa tuh pendakian sastra itu semacam pendakian hidup tuh loh. Untuk itu sebenarnya sastra, ketika kamu menguasai sastra, kamu sudah melakukan pendakian sedikit untuk menuju puncak yang namanya kepekaan itu, kepekaan kemanusiaan, untuk menjadi berkembangnya jiwamu itu sehingga menebarkan keharuman itu udah sastra. Itu juga sastra gini ya. Itu mungkin banyak orang bertanya, apaan sih aku bersastra? Suatu kali, sekarang mungkin enggak, suatu kali kamu akan membutuhkan ketika berhadapan di depan orang banyak di tingkat internasional, yang dilihat kamu cara ngomong tuh, ternyata aku terganggu dengan orang, tiba-tiba dia bisa mengutip Rembo Warsito, mengusip Pranda Sidemen, Tuan saya Sugilanus, apalagi dia orang hebat, dia bacanya hebat tentang itu akan terlihat kalau kita kelasnya di mana. Muhammad Ali bertinju gitu, dia tahu tentang Shakespeare, tahu tentang gitu tokoh-tokoh musik klasik. Itu kenapa bisa gitu? Karena diajarin di sana. Semuanya ditahu tuh loh. Kita kan belum tentu, karena entah bagaimana kadang-kadang atau namanya lupa kita. Mungkin kalaupun waktu zaman saya jelek itu zaman saya. Jelek karena sastrawan hanya dia kasih tahu nama dan karyanya aja kan. Kalau karya Nol ini cuma segitu aja.
lalu kemudian berkembang mulai kan bukannya lalu sinopsis. Iya. Lalu sekarang cukuplah sampai sekian, nggak bisa disinopsiskan. Sinopsis yang untuk bahasa basi itu kalau kamu baca, makanya film juga tidak cukup hanya baca film, nonton film, tapi harus masuk betul membaca baru mendapatkan segala jenis mutiara di dalamnya. Nah, kalau kita nggak pernah, orang mengatakan kamu mungkin kamu main mutiara kecuali beli di toko, kalau kamu nggak pernah menyelam ke dalamnya, kamu nggak mungkin mendapatkan nilai-nilai sastra itu kalau nggak baca benar. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya, saya kira itu sekarang ini yuk. Oke, terakhir nih. Bukan terakhir, maksudnya sekarang tadi ketiganya udah dapat. Sekarang Muhammad Alfiandi. Nah, kita kasih beban karena sudah pernah baca puisi. Kita kasih Iya. beban. Selamat datang Ibu. Iya. Selamat datang Bu Aci. Bu Aci. Katanya namanya Bu Rai, Bu Aci, saya kan itu ya. Kalau di Kedua-duanya. Oh, dua-duanya orangnya satu itu. Iya. Nah, kalau Saya ini sih maunya masak bakso dulu. Oh, wow, begitu. saya ingat Aduh, kesini dong, maksudnya jangan ke kalau saya. ini saya. Langsung. Karena Pak De nggak ada ternyata. Nantinya ada acara dia di Denpasar mendadak. Lalu gini lagi, Iya. saya tadi udah ngobrol apa Bu Aceh dengar tak? Saya kenal dari Bajang. Waktu Bajang sangat kreatif, sangat sibuk di teater, di sastra, maka saya kenal beliau. Cuman Ternyata Pak Putu nggak kesibukannya nyebutkan, itu saya membuat kenal dia dari menjadi KNS. dosen. Itu kan, karena itu terlatih semuanya. Sekarang udah dia baca. Anak-anak tidak tahu saya bisa teater Pak Tu. Nah, sekarang saya kenal dengan dia supaya gini. Dan yang paling parah kan ibu tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan membaca puisi di Ya, sini. ini parah. Jadi mereka itu langsung spontan hari ini. Nah, Di memang prank benar. kalian. Nah, bukan. Itu benar dia ngasih. Nah, perlu kasih tahu. Itu sudah bagian dari tanggung jawab dia. Nah, seperti gini, Lulus saya mata kuliah puisi kan? langsung suruh baca langsung bisa kan itu dia harus punya tanggung jawab. Bisa juga baca puisi sendiri, bisa puisi orang Bisa. lain. Paling bagus baca puisi orang lain. Kalau puisinya belum sampai. Ini udah nulis katanya mau Ya, Alfiandi. silakan Mas. Ya. Mau coba. Ya, coba Oke, ya. boleh. Silakan. Dua puisi ya. Dua puisi. Sembari saya goreng-goreng dulu. Dulu. Namanya juga masih belajar, Bu. Halo sobat Radio Barong. Perkenalkan saya Muhammad Alfiandi, mahasiswa asal Jakarta yang terlempar jauh ke Bali. Ya, mungkin di sini, Tadi saya tanya gitu ya. Jakarta mana kamu? Saya dari Jakarta Barat, Pak. Oh, di mana? Di baratnya Jakarta apa Jakarta Barat? Jakarta Barat. Oh, gitu. Kota kecil yang penuh dengan segala ceritanya lah. Mantap ini orang Jakarta. Itu yang aku bilang kan tiba-tiba keluar karena kita udah banyak baca. Baca Jakarta yang kamu diceritain kan ternyata orang tersentuh jadi. Keren banget gitu loh. Dari Jakarta ke Labaro. Iya. Iya. Udah pesawat itu. Dari Jakarta ke Labarang cakep. Oke, silakan. Dan saya juga bangga banget karena saya dari Jakarta, dan ada satu kata yang selalu saya ingat karena Jakarta itu adalah kasih sayang. Oh. Oh gitu ya. Jadi di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang saya buat yang ya belum tentu bagus sebenarnya. Jadi puisinya itu berjudul Nasib Hidup di Negeri Dongeng. Sulit, hari selalu berganti, roda kehidupan selalu berputar sebelum kedatangan ketakutan. Gairah kaula muda bergejolak, menata diri untuk masa tua di negeri dongeng. Sang mendiang setiap hari terus berkata dan tidak pernah membosan. Dia bertanya, setiap hari pergi terus, gak istirahat. Tak lama datang hal yang besar, ketakutan merajalela, keterpurukan di mana-mana. Semua, termasuk juga beliau. Sampai akhir beliau pergi, terbang tinggi, meninggalkan negeri dongeng ini, melanjutkan perjuangannya di alam kelanggengan. Sulit, tak sedikit pula malaikat berhati iblis hadir, mengambil sebagian yang bukan hak milik. Tak sedikit pula insan membanting setir, tak berharap maju, bertahan pun syukur. Sulit, watak setiap insan semakin jelas, tak sedikit yang bergerak, melawat,
memberontak. Tapi satu hal yang selalu ada, kebaikan, hal-hal baik, panjang umur, hal-hal baik, tetap hidup di negeri dongeng ini. Terima kasih. Wah, keren itu. Nah, ini Keren. aku suka tuh. Aku suka nih puisinya nih. Tuh. Ada rasa Takut? puisi surrealis, Iya. ada rasa putus asa. Ini stylenya Rendra ini, puisi kayak balada sedikit. Saya terus terang nih. Saya kira kita bukan suatu tidak pidana ya membuat puisi kritis. Rendra aja juga nggak bermasalah membuat puisi kritis. Terus terang ini mencerminkan negeriku. Kalau aku menangkap pribadiku ya. Dan aku suka karena ada semoga umur panjang hal-hal baik. Salah satu hal-hal baik itu apa kita masih bisa berkumpul di sini ketawa-ketawa. Mungkin setelah pulang ke rumah kita melihat ketidakadilan. Ketakutan tadi, Kita ketakutan. melihat topeng-topeng kebusukan dibalut dengan kebaikan, dibalut dengan agama. Kalau kita memang diam di Jakarta, kadang-kadang kita melihat situasi itu. Di balik gedung-gedung yang mewah, bertumbangan air mata. Kan Sutarji mengatakan, menyerahlah kau ke dalaman air mata kami. Ini tuh puisinya dia gitu. Karena tanah air mata ya. Tanah air mata. Menyerahlah kau ke dalam air mata kami. Menyatakan protes tapi dengan cara indah. Begitu kita melihat orang lain menangis, kalau kita punya kepekaan, maka kita akan prihatin begitu. Tapi kalau kita tidak punya kepekaan, maka kita tak peduli. Kunangku pun menangis, tidak ke rumah, apalagi kau. Begitu. Ibuku saja, mertuaku jangan menangis, tidak peduli, apalagi kau. Tapi kalau kita punya kepekaan, orang lain, kenapa menangis kamu? Isinya makan. Orang tak punya dia, tapi dia, rasanya aku bisa minum loh. Ada cerpen-cerpen begitu. Cerpen, kalau nggak salah Leo Tolstoy bisa punya cerpen. Dia mau pesta kawin, tahu-tahu ada tetangganya butuh duit, dia batalkan uang untuk membayar pesta kawin, dikasih dia. Kemana mau? Dia belum membuat pesta kawin, toh kita tambah pesta udah kawin. Nah, karena kemewahan apa perlu banget kemewahan sementara dia itu. Nah, seperti itu aku baca di sini. Aku suka dengan puisimu, kalau aku judul kemenangan ke puisimu, karena semoga hal-hal baik berpanjang terus. Coba aku mau cari puisi ada nama ucapan gitu. Itu namanya daya kreatif. Optimisnya tinggi sekali. Ya, harapannya dia. Iya. Harapan. dari Semoga apa situ. kalimat tadi? Kebaikan akan terus ada. Nah, semoga kebaikan terus ada. Itu kan harapan dia penting banget. Dia mengakui banyak kebusukan, tapi semoga kebaikan terus ada. Iya. Nah, terima kasih Aci. Kamu keren. Alfiandi, sebelum lanjut nih Alfiandi mau tanya dulu gimana proses membuatnya, terus Nah, apa sih kok bisa mendorongmu tercetus itu? untuk Nah, melakukan itu. ceritain dulu. Yang judul ini saya buat posisinya pasnya itu saat saya lagi antri makanan sebenarnya. Setelah atau seingat saya itu waktu saat lagi ada corona waktu ini. Oke. Karena waktu pada masa itu kayak saya juga belum berkuliah, karena waktu masih kerja itu. Dan puisi ini hadir karena beberapa waktu sebelum puisi ini ada ayah meninggal. Ya. Jadi sang mendiang di sini itu ayah, dan dia karena saat itu saya sedang giat-giatnya bekerja, jadi hampir dari Senin sampai Minggu itu selalu ambil kerjaan yang bisa saya kerjain. Jadi ayah yang tanya kamu kok Ya, keluar terus gitu betul. kan? Ayah juga lagi sakit di saat itu, jadi dia udah nggak bekerja. Dia cuma tanya kenapa kerja terus gitu, nggak istirahat, nggak capek gitu. Nah, jadi saya simpulkan kan artinya puisi memang lahir dari dalam, dari pengalaman sendiri. Dia akan bisa menjadi puisi yang sifatnya pribadi, tapi bisa menjadi puisi yang sifatnya universal. Pengalamanmu itu bisa dirasakan oleh semua orang. Ditangkap secara Kalau kamu berbeda oleh nggak orang ceritakan lain. itu, Iya. aku bisa punya pengalaman lain lagi. Aku suka pada kalimatmu selamat berjuang di alam sana, kan itu. Ya, ternyata dia kita selalu pikir selamat itu baik-baik saja. Nah, kamu harus meyakinkan malaikat saya tuh banyak sekali buat kebaikan. Jangan kamu masuk ke neraka. Benar. Ya, saksinya Aci, saksinya dia. Oh, nggak bisa, orang dia belum mati. Inilah komputernya ada kawasan. Oh, ini ada CCTV di sana, Pak ya. Harus pintar negosiasi dia. Itu keren, itu dia daya gininya tuh ada tuh itu kalau nggak pengalaman dulu.
Ada seperti misalnya gini, ada puisinya namanya Sitor Sitomorang. Malam lebaran bulan di atas kuburan Monto kan ya. Wih, banyak sekali orang punya menafsirkannya. Tapi begitu Sitor menjelaskannya, hilang dia ada yang gininya lagi. Oh gitu maksudnya tuh. Nah, jadi maksudnya kamu bagus juga kamu ditanya, tapi kita mungkin puisi itu sudah menjelaskan supaya aku tidak terbunuh dengan nafsiranmu. Enggak, bukan terbunuh Pak Putu. Dan itulah kehebatan puisi. Ya. Puisi itu tercipta berdasarkan imajinasi sendiri, berdasarkan pemaknaan sendiri, tapi oleh pembaca akan semakin luas dan berbeda-beda. Dan itulah keren. Oke. Sudah cocok lulus berarti Bu Aci. Sudah cocok lulus. Kira A ya sama Pak De ya. Kalau tidak dan saya telepon Prof. Harusnya A+ lagi, A+. nah Program lagi. Ini juga artinya apa? Puisi yang kita tulis itu bukan hanya berdasarkan pengalaman sesaat, Iya. tetapi tabungan lama yang kemudian mengkristal lalu menemukan pemicunya daya ledaknya oleh peristiwa itu, kepergian yang itu, sehingga bisa melontarkan ada di mana-mana itu. Nggak bisa. Saya sekarang mengalami suatu pengalaman pahit, tidak bisa langsung saya tulis. Kalau saya langsung bisa jadi sesuatu yang kurang bagus, tapi ketika diendapkan lagi diam karena kita nggak punya waktu nulis, lalu 5 tahun berikutnya baru kita keluar lagi ketika menemukan pemicunya suatu apa, terpanggil dia untuk menggoreng semuanya itu loh. Ada kini, saja melengkapi setiap puisi itu jadi kaya banget. Itu aku tangkap dari puisi itu. Hampir aku meletakkan dia, jangan kau baca puisi sekedar coret-coret bikin malu aja. Tapi keren puisi. Oke ya. Halo ayo, tadi mana lagu? Oke. Lagu dari siapa nih Pak? Judulnya apa? Bentar. Lagu yang saya lirikan adalah lagunya Bunda ya. Iya. Sing ada motret nih. Dan ntar dulu. Mati udah mati. Sudah mati. Nah, laporan budaya nih di media sosial ini Bu. Udah. Jakarta Barat mana? Drama dirimu. Kali terus. Sandal. Dulu saya Iya, saya biar. ngekos di Tanjung Duren. Oh, dekat. Di Trisakti dulu. Dia bersatu dia masuk. Dia lah ikut demo-demo tuh. Di belakang apa sih kena peluru dia. Langsung aja duduk. Nah, sini lo, gabung lo. Satu, Nah, bagus nih. 1, 2, 3. Becam belum kan? Ya. Belum. Itu pas selesai pas meninggal langsung bisa buat mengenal itu. langsung tuh, Atau Pak Cik. ada berapa? Ajan makan langsung kan? Langsung Nah, ini banget. Bunda. Dia wajah. Bunda. Ukur ya. Dia segini lagi nih. Waduh. Waduh. Langsung ya? Oh, gitu. Pak Satria. Ada Bunda. Ya. Itu tadi kayak duka nih kan. Iya. Siapa yang cuma nggak berani nanya. Ada puisi lagi nggak? Ada, kan 2 tadi. Nah, ya tadi ya. Kayak keren. Baru satu tadi itu siapa yang ini Dias belum. Kan sudah 1 kan? Kamu 1 baca puisi tadi. Oh. Boleh sambil pindah sih. Ya. Karena Dias pindah. Ya. Bunda di sana. Ya. Sini. Ya. Sini. Oke, boleh. Ya. Ini buku siapa nih? Oh, situ. Perlu ditemani kan? Temani pakai dia. Tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Beli 2 hari pengen. Wah, Balik bahasa nggak ada. Balik bahasa STB-nya. Cuman ini gratis penerbitan puisi seharga 6 juta. Tidak, penerbitan. Pokoknya yang bahasa Bali kan yang terbitin. Ya.
Ini yang di Pak Ardo. Apa? Apa? Baju. Oh, Pak Edi jadi yang ini. Soalnya gue ke Jakarta. Sorry beli, aduh aku selalu sibuk. Iya, saya. Iya, ibu sibuk pasti. Kalau saya kan Kalau Kadang dosen nggak sibuk kan kadang kadang yang tanya. lewat jam 7 baru datang. Aduh, masih rame di sini. saya kan sudah bekas. Bekas apa nih, Pak? Bekas pegawai, ibu kan masih. Saya bekas masih kan. Dia masih kan. Apa masalahnya? Ya santai. Malah setiap hari Jumat ini ya. Kita dari dulu kan sepakatnya sepakatan awal kan soalnya dibuat tuh santai sekali dan mendadak ketika di gedung kesenian itu apa ininya untuk ini akhirnya ke 27 Desember gitu. Ternyata besok langsung diundang di foto. Woi, kelabakan kita gitu. Udah biasa jadi dadakan ya. Satu hari langsung jadi. Itu S itu SM SML 1 ya yang dua. Kalau ada FF L aja cukup kok. L habis. Tukar dengan P. XXL. Oh, for today. Lihat, nanti M lagi satu ya? M cukup. Cukup ya. Cukup. Cukup ya. Coba berdiri. Coba berdiri. Cukup. Coba buka aja, coba buka. Bentar ya. Pak dia kejam nih. Ke Denpasar. Ini acara syukuran keluarga. Oh, ada nih dari Calak nih. Nah, ini bisnis busana dia. Selamat sore Bunda. Selamat Bunda. Ya. Bunda ini provokator untuk petugas kesehatan. Senang sekali kalau Provokator peserta kedua. banyak provokatornya. Provokator pertamanya Pak D Artawan. Giti mana? Giti. Hai, sore Gek di Pak Edi satu, Niki satu. Siswa apa? Mahasiswanya. Ada yang sebaya? Tapi sudah ada yang terkesima ini. Ya. Oh, sepona dia. sempurna. Ibu mau cari mantu? Dia soalnya harus sering-sering dicandain gitu. Kalau cuma sekali sampai di rumah dimarahin. Dari Sembiran tadi Bu. Dari Dari pasar. Tadi Wahya baca puisi Bali, jadi variasi. Coba adik-adik niki puisi, nak bawa puisi soalnya, odong baca puisi, yang adalah puisi Bunda. Kalau puisi Bunda enak baca di radio, puisi kamar ya. Iri musik begini, Ya. baca pelan. Tadi baca puisi gini, lagi saya teringat dengan mendak itu apa tadi kamar bagusnya tuh yang bangkit ya, bangkit satu ya. Dari sekian puisinya itu yang paling banyak dibacain harinya Bunda, bangkitnya itu Bunda. Dari sekian yang hadir. Soalnya di itu sini. aku kan baca itu untuk menasihati diriku Iya. juga, yang kadang-kadang nggak bangkit-bangkit, ulas kan lagi terkenal, lagi berkarya. Saya ngade juga mau pulas bisa berkarya. Iya, ayo bangkit. Bangkit, langkah bersama. Ini lagunya Bunda ini. Oh. Dia penyanyinya Bunda ini. Beliau yang nyanyi. Bukan karena Bajang umur 17-an ya. Suaranya Bunda. Terima kasih. Sekarang udah agak serak. Ini kira-kira udah 13 tahun yang lalu. Ya. Bunda pulang dari Jakarta jadi banyak sekali rekamannya. Ya tapi kan basicnya Bunda bukan penyanyi. Iya agak tebel muka lagi. Anak saya sudah tahu kalau suara saya tipis
Kita kan punya bulan Juni ini Festival Seni Bali Jani. Di situ ada pasti Pak Putu yang biasanya Putu kuratornya. Kurasinya kuratornya sini ke Waris sama Gus Martin. Oh iya, sama Pak Winda. Ya. Dia kurator hadiah. Ada. Ya, ini tolong disiapkan dan juga coba kainin supaya anak-anak kita yang Buleleng itu, jadi kita bagi dan pembinaannya biar bisa didaftarkan. Ya, supaya dengan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya supaya bisa menghasilkan bentuk pertunjukan dari Gita Sastra ini, dari pembinaan kita di Gita Sastra. Mungkin kaitannya dengan ini Bu, untuk berikan tampilan masing-masing komunitas, anggap di komunitas Gita Sastra. Mungkin ada komunitas sastra mana lagi di daerah, misalnya di Tabanan, di Gianyar, di Gianyar itu Gus siapa yang di Gus Pawana ya? Kelungkung Gus Pawana. Jadi ada satu komunitas sastra sebali ya. Mungkin kalau di antara pejabat-pejabat ya, Ibu paling banyak masuk dan kenal malah sama-sama. Memang pejabat yang lain ditanya nggak ada. Memang gitu, nggak ada siapa yang peduli. Besona nyaman sehingga mau peduli. Siapa yang peduli pada air matamu? Kan gitu. Kalau hanya orang sastra yang peka, walaupun bukan keluarga, kalau ada yang menangis kita harus diam kenapa? Coba Ibu nak punya kepekaan sastra, yang peduli yang sastra. Semuanya buku dan gubernur ada. Itu loh. Baru tahu Ibu gubernur nih. Orang Jakarta soalnya nanti nggak tahu. Jakarta mana? Ibu rumah di Meruya. Nah, di mana? Oh, Cengkareng ya. Kirain Joglo. Kalau Ibu dulu suka ngerapnya di tim sama Jusrisa, sering Ibu isi itu di Wapres, di apa yang dibutuhkan sastra rubuhan. Untuk mengapresiasi 2014 tahun ya, 18 tahun di Jakarta. Ketika suasana menjadi keruh di Meruya Selatan. Udah di sini. Lagi. Iya. Tapi semua sekarang masih lagi kita merayakan bareng pada sore hari ini. Kita sampai kita masih berada di episode yang ke-11 kali ini ya. Pak Putu, Pak Dede dan Pak Edi ya. Kita di episode ke-11 ini impas masing-masing satu kali pernah hadir kan? Iya. Dari kita masing-masing satu kali ya. Bunda yang terus hadir ya. Pernah enggak hadir kemarin? Pernah enggak hadir satu kali. Berarti impas kita semua satu-satu ya. Satu-satu kali enggak hadir kita. Baik pendengar pada setia Barong dimanapun Anda sedang berada, kita lanjut kali ini Gita Sastra dengan telah hadirnya beliau Bunda Putri Swastini sebagai inisiator dari acara ini. Selamat datang Bunda, dan mungkin ada yang perlu disampaikan Bunda pada kami. Terima kasih ya Pak Jar. Tapi sebenarnya keinginan Ibu nih baru datang dari Denpasar, baru nyampe, jadi telat untuk ngikutin, dengerin adik-adik anak-anak Ibu untuk baca. Sebenarnya masih ada waktu 30 menit. Nantilah gimana kalau kita hemat waktu dengan kembali baca-baca itu. Itu loh Kak Fajar. Iya, betul. Oke, tadi Alfiandi udah bacain satu puisi nih, karyanya sendiri. Katanya ada 2 karya kan? Nah, kita dengarkan lagi nih puisi karya Alfiandi yang kedua. Udah punya antologi? Belum? Iya. Nanti rencananya begini kan Bunda. Jadi rencana Bunda nih kan. Bunda akan untuk penyair atau teman-teman datang kemari yang menulis puisi akan dibuatkan antologi sama Bunda. Antologi Gita Sastra. Nanti beliau yang kurasi. Oh iya. Kalau kurasi bersama-sama, filenya dikumpulkan di satu. Kamu kirimin kemari ya? Iya.
Oke, coba kita baca. Coba kita dengerin nih. Kasih ini ilustrasi dikit. Silakan Alfiandi. Iya, Habis ini ilustrasi. penyair Jakarta yang datang. Terlempar katanya, kalau tadi dia kan terlempar kuliah ke sini itu Dia kan. kalimatnya dia memilih kata terlempar. Iya, itu. Bukan terlempar sama terbuang. Beda itu Terbuang sama ya. buang. Iya. Terlempar dilempar ya. Apalagi buang-buang itu kan. Kalau yang terbuang itu Khairil Anwar. Ya, terbuang. yang Sekarang kembali kayak di Arudin di kalimatnya pilihan terlempar, terbuang atau tersesat. Tersesat di jalan yang benar. Betul itu. Sekarang ada tersesat teman-teman di jalan yang tersesat benar. di jalan yang benar. Daripada benar di tempat yang sesat. Iya kan? Iya. Benar. tadi juga ada 3 diksi itu dari satu berbeda makna. Iya. Itu semacam penambahan kosakata untuk membuat puisi. Jadi syarat menulis puisi adalah banyak tahu kosakata. Dengan cara seperti tadi, membedakan makna membuang, terlempar dan sebagainya. Dan itu juga pembelajaran untuk kita bahwa dasar dari menulis puisi adalah banyak kosakata. Kadang-kadang kan dipilih gini ya Bung ya, juga dari sekian itu mana daya. Ya, punya daya tempur yang daya bagus. tempur yang berakhir dengan huruf A, U, A itu lagi pilihannya, sehingga ketika diterjemahkan jadi betul-betul tidak mudah menerjemahkannya itu. Oke, memang itu kayak kita ngobrol dulu baru baca biar nggak resmi. Kalau dalam yoga atur pernapasan dulu, pranayama. Muhammad Alfiandi ya, silakan. Ya. Sobat Radio Barong, balik lagi sama saya. Biar kita akrab panggil saya Alfi, boleh? Alfi. Jadi kali ini puisi yang kedua yang saya buat, yang semoga teman-teman bisa menikmatinya dengan santai, dengan judul Semu. Sepi dalam ramai, bising mesin diesel tak acuh keramaiannya, sorak nyanyian rindu di balik jendela usang lelah bersandar penuh dengan harapan. Sepi dalam ramai, dingin menyapa penuh kedamaian, rintik hujan dengan sebuah bayang semu namun terasa nyata. Sepi dalam ramai, raut wajah tua tergambar jelas hadir di tengah keramaian, senang namun sedih. Sepi dalam ramai, terlalu indah untuk dikenang, damai di tempat yang berbeda, pergi dan tidak kembali. Terima kasih. Wah, Ini nyambung sama puisi yang awal ya. masih senapas kamu dengan puisi yang tadi ya, masih sambungan ya. Mungkin isinya sama, tapi sebenarnya itu karena pengalaman yang berbeda. Oh gitu. Nah, jadi bukan dari saya, tapi Pengalamannya ketika kekasih pergi sepi dalam ramai. Ya, ibu sering banget merasakan itu kalau terucap kalimat sepi di keramaian, ramai di tempat yang sepi. Gitu. Jadi kalau bagi ibu sepi di keramaian adalah ketika ibu berada di posisi ibu, itu akan banyak yang datang ke ibu, tapi ibu malah menarik diri seperti kura-kura, ibu ke dalam. Jadi oke, yang ramai itu ya ladeni juga, tetapi ibu merasa suatu saat mereka akan hilang satu-satu dan tinggal saya sendiri, maka saya harus melatih tidak larut di dalam keramaian. Oh, iya. Benar ya. Puisimu itu menjadi pengalaman universal kan? Betul. Saya juga mengalami itu, cuman aku tidak pernah menuangkan kalimat itu. Kemudian di keramaian tuh kemudian kita rame di tempat yang sepi. Ya, yang kadang-kadang juga menjadi yang introvert banget gitu. Jadi ibu bisa seminggu itu nggak keluar kamar, bisa. Ada aja yang ibu kerjakan di sekitar rumah. Tapi begitu udah jadi inang rurung, ibu lupa untuk pulang karena berkegiatan dari pagi sampai malam, sampai kemarin ini masih ibu seperti itu. Nah, ketika ibu di kamar itu sepi kan, banyak ide ibu muncul, rame ide ibu. Oh kalau teman-teman seniman, kalau saya hadir saya harus ngapain ya? Oh di Buleleng, oh lah Barong nggak punya ini, saya harus ini. Ide-ide original itu muncul dia. Jadi rame begitu. Belum lagi di dunia politik seperti apa yang saya bergerak, apa yang bisa saya berikan seperti itu. Jadi
makanya ibu kadang-kadang memerlukan itu dalam 1 minggu itu perlu masuk ke kamar, lalu kunci kamar, lalu ramailah otak ibu gitu. Untungnya ramenya nggak menyesatkan dia, jangan-jangan saraf-saraf otak ibu tersesat dia satu sama lain ya gitu. Jadi sangat terinspirasi dengan kalimat itu, atau kita bisa memunculkan kalimat indah itu dari pengalaman kita sendiri. Itu sepi di keramaian, ramai di tempat yang sepi. Gitu. Jadi ramai ide-ide kita ketika kita sendiri. Seniman rata-rata seperti itu. Iya, betul. Gitu. Jadi sepi bagi seniman bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi justru sesuatu yang dibutuhkan. Ketika inspirasi muncul, dia perlu tempat yang sepi. Sebab misalnya adik, kalau kita nulis puisi, itu kalimat-kalimat itu muncul tidak mengenal waktu. Bahkan begitu kita narik selimut, dia muncul, harus bangun kita tulis. Kalau nggak lupa, hilang dia. Dan di tempat yang ramai muncul dia, kita harus cari tempat yang sepi untuk kemudian kita menulis, mengingatnya. Nanti kita sambung dengan kalimat-kalimat inspirasi seperti itu. Makanya harus dicatat, kalau nggak hilang. Kemarin Pak Edi juga sempat bilang gitu, kalau dia di jalan Bunda langsung melipir ke pinggir jalan untuk note apa yang jadi. Ya kalimat itu, kalau enggak sayang gitu. Kita kalau udah lewat mau mengingatnya lagi itu susah. Iya. Dan terkait dengan gini, kebetulan kita sebagai praktisi dan sebagai pendidik, jadi puisinya Alfian ini entah dia menulis berangkat dari teori atau dari otodidak, tapi di sini dia sudah bisa bermain diksi dan bahkan bermain majas. Di sana ada saya catat tadi apa tuh? Sebentar. Mesin diesel itu tak peduli keramaiannya. Jadi di sini dia sudah bisa bermain majas dia di sana. Jadi dalam tanda petik saya tidak tahu apakah dia berangkat dari teori atau otodidak ya. Di sana ada 2 majas ya, tertangkap majas personifikasi dan majas kontradiktif di sana. Dalam sepi, dalam ramai itu kan terjadi kesan kontradiktif, dan itu yang mestinya yang berada kebetulan di sini yang hadir mahasiswa. Jadi itulah bekal-bekal kita di kemudian hari untuk memberikan pemahaman atau pembelajaran sastra terutama puisi di adik-adik di siswa. Sebab seperti yang saya katakan tadi, baik sengaja maupun tak sengaja, ketika sudah masuk ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia pasti tujuannya minimal di awang-awang jadi guru pendidik. Nah disinilah kita perlu berdiskusi, sharing ini, berbagi gitu. Ya. Nah ini Muhammad ada tadi kalimatmu tuh yang orang wajah orang tua. Nah, coba aku ulang. Raut wajah tua tergambar. Kenapa kadang-kadang kita butuh ulang lagi, karena inilah jenis-jenis puisi kami. Kalau puisi pamflet itu, puisi pamflet sekali aja orang udah, maka biasanya dipakai orasi sama orang-orang kan. Karena kamu begitu maka kami bilang tidak, itu coba udah ngerti. Puisi yang pamflet. Kalau puisi ini karena kamu seperti puisi Sapari Djoko Damono kan, puisi kalimat. Boleh Ibu baca satu puisi yang ini apa namanya? Ini pengalaman Ibu yang Ibu tuangkan ke puisi, pengalaman Ibu di FI. Bisa ada musiknya enggak? Yang ini sedikit lembut dia. Ini musik lembut. Coba musiknya seperti apa? Judul puisinya nih Ratih. Jadi judul dari antologi itu. Ratih namaku. Tinggal di ruang-ruang sunyi bait puisiku. Kau sempat melirik bagian lariknya, sampai kemudian badai sunyi mendorongmu berkelana di dalamnya lebih jauh, lebih hampa. Lalu terlelap dalam ayunan rima. Irama sutra yang menjerat erat serat jiwamu. Siapakah engkau yang menyeretku ke ruang kosong? Tanyamu bimbang. Ratih namaku, penghuni hati setiap asmara yang mendamba satu hati di waktu yang tak berujung.
Aku Semara dari hati seberang. Jawab. Berbinar senyummu, menggugah daun-daun. Mereka berjatuhan. Senja berwarna asmara. Semilir angin seperti mengidungkan Semarang dahana. Itu tulis bulan Oktober tahun 2020. Jadi di tengah-tengah kesibukan jalankan tugas sebagai ketua Himpunan PKK, sebagai ketua Dikranasda dan Pak Gubernur itu. Jadi ibu sempatkan nulis puisi jadi FB. Nah ini ibu tulis, tahu nggak? Ratih itu nama akun palsu. Sebenarnya kan nggak boleh bikin akun palsu ya. Tetapi emailnya tetap, hanya ibu tidak menulis nama ibu di situ. Kalau orang teliti, emailnya memang tetap dari ibu. Jadi di situ ibu khusus menulis puisi. Jadi ibu menulis puisi. Mungkin banyak yang tertarik. Lalu sempat juga mereka ke chat Messenger. Ke messengernya itu. Ratih siapa sih sampai akhirnya karena menulis puisi, karena dari kalimat-kalimatnya kentara kalau dia perempuan gitu kan. Kamu pasti perempuan ya, kan ibu enggak liatin foto. Akhirnya rayu merayu di situ kan. Jadi aneh bagi ibu-ibu kaget juga kan gitu. Jadi dia rupanya terjerat dengan kalimat-kalimat itu seolah-olah dia, ibu heran, saya nulis puisi kenapa dia merasa kena gitu loh. Ya kan? Bila misalnya ibu mengatakan rindu, seolah-olah dia merasa bahwa dia ibu Ratih itu rindu sama dia gitu loh. Rajin dia nge-like, rajin dia ngerespon puisi. Akhirnya ada satu orang itu akun palsu juga itu kayaknya. Jadi bersaut-sautan puisi ibu diajak setiap sekian menit gitu, dia sepertinya ngetes kemampuan ibu untuk mengunggah kata-kata gitu kan. Jadi itu jadi panjang banget. Sempat itu mungkin kalau dibukukan jadi setengah buku ini dalam jangka waktu menghabiskan waktu gitu kan. Ini orang aneh banget. Tapi akhirnya ibu berpikir semakin lama terus itu kan semakin sibuk, nggak ini ibu. Tapi ibu pengalaman itu harus ibu tersirat nggak bahwa di situ ya Ratih itu penulis puisi yang kemudian orang terjerat gitu. Iya memang dia bertanya, kamu ini siapa sih gitu. Jadi jadikan satu judul antologi akhirnya. Nah itu boleh pengalaman-pengalaman itu yang kemudian muncul dia dalam bentuk kalimat-kalimat indah yang barangkali tidak terlalu vulgar tapi tersirat dia seperti apa. Sebenarnya Semara Ratih puisi ibu ini, ibu ingin menjadi penulis puisi romantis. Tapi rupanya jiwa maskulin ibu tidak bisa begitu. Jadi dia nggak bisa romantis banget. Ini sudah bagi ibu sudah maksa banget ini mau nulis seperti ini. Tadinya kan ingin judulnya Semara Ratih tentang cinta gitu kan. Ada teman ibu dokter yang udah usianya juga udah hampir 70-an menjelang 80, puisinya selalu puisi cinta gitu. Jadi ibu ingin mencoba, ternyata nggak bisa. Kalau ibu menulis kepancing dengan foto, apalagi foto-foto yang gotik misalnya kan yang berdarah-darah, itu dengan cepat keluar kalimatnya gitu loh. Itu jadi berjaga-jagalah di ujung pantai karena Neptunus akan datang dengan trisulanya gitu, menghujam di jantung begitu misalnya. Itu lebih gampang ibu bikin daripada yang begini. Ini sudah sangat romantis, ternyata kurang ini, orang nggak tersentuh gitu kan. Tetapi yang puisi yang ibu bikin di akun ibu paling tidak pokoknya itu puisi, jadi dia terjerat dengan puisi. Kadang-kadang nakal-nakal juga dikit ibu kan. Ibu lihat orang yang ini statusnya, ibu sengaja seolah-olah itu ibu tulis untuk dia. Ya, termakan juga dia, padahal kan ibu kita gak saling kenal. Oh itu bahayanya dia. Iya kan, kita komunikasi dengan orang yang kita nggak kenal gitu. Barangkali siapa dia di ujung mana dia di belahan dunia ini ada, kita nggak tahu. Semuanya hanya ya betul, bohong-bohongan aja. Tapi saya senang aja akhirnya dari akun Ratih ibu tarik lagi puisi ibu. Sudah ibu simpan, ibu kembali ulang munculkan lagi kemudian di akun ibu yang asli di sela-sela. Jadi
Jadi mungkin agak berbeda sedikit. Ibu sangat mengagumi diri sendiri, tapi bukan narsisus akut gitu kan. Jadi ibu senang foto-foto ibu diedit. Walaupun di sininya udah umur 60, di sini harus seperti 40. Ya kan? Jadi ini sebenarnya menyenangkan mata orang lain. Coba kalau dia lihat ibu keriput jelek kan nggak suka lihat kalau sudah gini. Ibu tidak ingin dikatakan cantik atau dipuji, realitas saja. Tetapi di buku puisi ibu, satu yang ibu tulis dan satu yang ibu kagumi adalah dan sayangi adalah diri ibu. Jadi jarang kan ada antologi puisi yang dia majang foto-fotonya sendiri gitu loh. Nah, ini kan kebanyakan foto plus karya-karya pelukis Bali yang ibu bayar hanya fotonya, tidak membeli lukisannya gitu. Ini teman ibu Suardika yang mengedit kan kayak gini, ibu lagi dirias, ibu kan senang kan ngeliat kan apa yang dapat hati kita ketika melihat ibu ini teduh kayak gitu kan, senang, nyaman, itu aura itu yang ingin ibu berikan kepada yang melihat buku ini. Bukan, ibu tidak ingin dikatakan cantik karena modal cantik itu nggak ada gitu. Ya, paling tidak bu kan ya, kangen nih sama ibu nih, kangen nih sama bunda gitu, itu udah menyenangkan bagi. Mungkin nanti kopernya harus bikin sendiri. Oh nikah di tahun berapa ya itu? Sekitar 2008. Oh 2008. Saya baru tamat kuliah. Oh gitu ya. Ya ibu bikin itu Kentan sinetron Maya Denawa. Jadi ibu bikin lagunya Maya Denawa judulnya. Jadi neratif. Ada lagi yang rumah merah, nggak ada di sini. Ini Bunda suruh baca lu ini si Adel namanya. Iya, coba Adel. Ini anak teater salah satu ya, salah satu Singaraja, penyanyi, pemain film, pendek. Sekarang coba baca puisinya, silakan. Kita tes dulu nih. Iya. Langsung dikasih beban, kita tes gitu, langsung dibebankan tuh. Ya. Ilustrasi dulu. Mekar dalam sunyi. Karya Niputu Putri Swasti. Bulir air hujan menggelayut di pucuk-pucuk merunduk. Seberkas cahaya begitu enggan membuka lipatan rindunya kepada angin yang sedang laju menitip harapan. Setunas basah mekar dalam sunyi. Oktober 2020. Iya. Kalau itu bukan puisi yang menggoda vokalnya. Puisinya juga bagus. Kelihatan kalau vokal penyanyi ya. Iya betul. Iya, kelihatan sekali vokalnya. Ini yang kita maksud proses tadi Pak Budi ya. Untuk bisa membacakan seperti ini, yaitu kan di anak teater juga kan. Ya. Teater kan. Sudah terlatih dari awal vokalnya, sudah menyanyi kan, juga terlatih vokalnya. Jadi kita untuk bisa membacakan puisi yang bagus itu step demi step yang kita bicarakan tadi. Tidak serta-merta seperti baru baca baru gini greget gitu, baru ada lomba baru greget. Nah disinilah kita berproses. Nah ini pelajaran untuk kita semua, untuk adik-adik di Dance Radio Barong yang ada di rumah. Ketika kita membacakan puisi, kita harus cari referensi yang bagus, yang mana sih gitu. Satu, kita latih seperti itu. Nah, dan paling baiknya adalah datang ke Gita Sastra. Karena puisi membasuh jiwa yang keruh. Dan di sini juga ada tokohnya, tokoh teater, ada peniknya, ada Bunda pencipta puisi, penyairnya. Lengkap di sini. Iya. Jadi seorang pembaca puisi perlu punya panutan. Oh saya suka gaya bacanya itu, gaya suka aja, tetapi lalu munculkan gaya sendiri. Nah jatuhnya kalau di sekolah-sekolah, guru bahasa Indonesia yang tidak bersastra, ini beda nih guru bahasa kayaknya dengan pelatih sastra. Itu tidak semua guru bahasa Indonesia paham puisi, membaca puisi gitu, karena bahasa bahasa yang
ada teorinya sendiri, tetapi sastra itu ada seninya sendiri. Tapi kalau seorang guru punya dua-duanya, dia akan bisa mengarahkan anaknya. Nah, jatuhnya begini, sering ibu lihat nih kasus di SMA misalnya. Jadi anak-anak itu dilatih sesuai dengan patokannya adalah siapa yang pemenang ketika ada lomba A misalnya. Itu jadi dia akan membacanya begitu, misalnya kayak gini, rumah merah. Jadi puisi jelangkungnya yang ini satap. Jadi seperti tidak harus seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa membaca puisi itu sebenarnya biasa saja. Jadi inti yang harus dipahami dari membaca puisi adalah memberi jiwa terhadap kalimat yang kita baca sehingga yang mendengar jadi paham gitu. Jadi tidak harus yang dengan intonasi yang tinggi rendah, kemudian cara gamelan ngembang ngisep gitu kan, kayak gitu nggak harus. Jadi kayak Ananda tadi kan bacanya kan datar-datar aja, tetapi penekanannya itu punya gaya sendiri kita gitu. Kan rata-rata itu rumahku terlalu lama jeda jadi hilang makna gitu kan. Misalnya ini rumah merah, itu rumahku bertanda merah hati hingga ke pagar, kan datar aja dia. Itu rumahku bertanda merah hati. Kesannya terlalu mengeksploit. Nah, malah terlalu pemula gitu. Kesannya begitu. Jadi puisi Sumpah Kumbakarna jadi Bu. Aku pernah nonton pembaca puisi Sutarji. Kalau orang yang ingin meniru Sutarji ada juga. Kemudian kalau Bunda membacanya dengan cara Bunda kan puisi pingpong itu masalah. Ya, kan ada puisi Shanghai nih, kan ya. Ping di atas pong, pong di atas ping, ping, ping bilang pong, pong, pong bilang ping ya pong, kan gitu. Jadi teman-teman ada membaca dengan teknik kecepatan yang tinggi. Nah, Bunda waktu itu jadinya Bang Tarji agak Putri pembaca puisi mantra dari Balian gitu. Jadi ibu bacanya ping di atas pong. Kalau bilang nyanyi enggak juga gitu. Pong di atas ping, ping ping bilang pong, pong pong bilang ping, iya tak ping, iya tak pong, iya tak pong, iya tak ping. Jadi ada sesuatu yang beda. Kalau Bang Yusrisal sebelumnya beliau baca ping di atas pong, pong di atas ping ya pong ya tak ping ya tak pong ya pak gitu. Ya itu seperti Tarji dibacanya. Tapi kan boleh beda Bang Tarji. Boleh, malah aku kaget. Jadi seperti itu, jadi Bali banget dia gitu. Ya ping ya pong. Tulisannya cuma ping aja. Tadi kemarin puisi, jadi masing-masing mempunyai kredo puisi. Jadi keluarlah, kita tahu ini puisinya ini Haji, ini puisinya Sapardi, ini puisinya Rendra, ini puisinya siapa lagi Witukul kan, Berdawang gitu. Akhirnya menemukan gaya, ini kamu udah jadi gaya tuh, kamu jadi gaya yang gini, kamu mirip-mirip ini, mirip-mirip dikit perpaduan Tarji sama Rendra kan. Nanti kalau yang suka puisi mau di panggung bisa melihat di YouTube tuh gayanya Sosiawan Lea, Azrizal Nur misalnya kan gitu. Biasanya diundang tuh sama Bunda Putri ya di Festival Balijani. Iya biasanya manfaatkan dia harus nonton karena mereka orang-orang. Makanya Festival Seni Balijani nanti ajangnya adik-adik untuk sering ke Denpasar untuk nonton. Atau kalau tidak biasanya streamingnya kan ada. Iya. Cuma lebih asik kalau nonton langsung. Ngajar gitu. Udah siap kan Bunda bilang, boleh nggak sekali aja tapi sudah ngambil itu mata kuliah 2 kali gitu kan. Jadi janji Niki kapannya
Niki satu semester ya, jadi satu Dua semester. kelas nih Bunda. Iya, kita ajak outbound gitu Ya. kan. Jadi Silakan. di situ kita bersastra. Nanti kita rembukin ya. Nah, Ya, gitu. Nah, ya sekarang udah jam berapa nih? Kurang 3 menit. Bunda, Tapi boleh gabung juga ya. mungkin mulai penutup Bunda ada jam 6. Ya, Bunda, mungkin ya jangan Bunda lah menutup. Bunda selalu berharap Niki dengan adanya ruang Gita Sastra di Radio Barong ini menjadi wadah untuk adik-adik, karena bagi ibu, bagi pikiran ibu, anak-anak itu penting mendapat wadah. Talenta itu diasah di mana ada wadahnya, dari sini akan muncul. Terima kasih juga sama Ibu Cantik yang sudah membimbing selalu, teman-teman juga, Kak Fajar juga. Nah, jadi harapan Ibu yang mendengarkan siaran Radio Barong sekarang, yuk setiap Jumat dari jam 4 sampai jam 6 itu, ayo bawa satu puisi aja. Kalau adik-adik udah tahu, nggak perlu lagi nunggu, saya kok nggak diundang. Kalau sendiri datang aja, bawa puisinya atau tulis puisinya, diserahkan ke kakak Edi. Ya. Nanti suatu saat sudah setahun barangkali kita sastra, kita punya antologi yang pertama barangkali. Ya, Makanya kumpul. Iya. Ini namanya, ini rame di dalam keramaian. Nah, jadi idenya Ibu rame ketika ketemu. Kita ada sepi dalam ramai dalam sepi, dan ramai di tempat yang ramai. Nah, gitu. Dan sepi di tempat yang sepi ketika kita tidur. Nah. tidur pun muncul dalam mimpi. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ayo Kak, ini Mitra Raga ditutup. Siapa? Oh Silakan ya, Kak Dede ya, langsung. Oke, terima kasih Vestia Radio Barong. Jangan lupa saksikan Gita Sastra La Barong, puisi membasuh jiwa yang keruh setiap hari Jumat jam 4 sampai 6 sore. See you. Kodaan bersama lu, kodaan. Terima kasih Yuk, Dede, kodaan bersama Minta lu, ya. Raga, Aidi Arudi, Putu Satria Kusuma, dan yang terkhusus Bunda Putri Swastini yang luar biasa dari jauh datang ini ya, luangkan waktu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Aci dan adik-adik mahasiswa Diksa yang telah menyemarakan yang episode ke-11 ini. Dan terima kasih juga semua fans yang sudah gabung di kita melalui FB, TikTok, juga melalui langsung di